Apa yang sedang terjadi? Apa dengan diriku? Kenapa aku jadi berubah-ubah lagi seperti ini? Bella. Bella masih hidup. Bella masih hidup. Bella masih hidup. Dia masih hidup. Ya, dia masih hidup. Aku melihatnya. Tolong jangan dimakamkan, dia masih hidup. Kamu ngomong apa sih? Bella sudah meninggal. Sudah diperiksa di rumah sakit tadi. Kamu jangan bikin kacau di sini ya. Kamu udah gila ya? Tapi aku tadi lihat tangannya bergerak. Raja, kamu jangan bikin kekacauan di sini ya. Kasihan Kak Bella, kamu jangan ganggu dia dong. Aku bukan membuat keributan, tapi aku melihat dia bergerak. Aku melihatnya, dia masih hidup. Saya dokter. Biar saya cek kondisinya. Ya dokter, silakan dokter. Maaf, tapi dia memang sudah meninggal. Lihat kan, masih mau ngotot aja. Hah? Kamu udah bikin kacau di sini. Apa sih maksudnya? Raja, mendingan kamu pergi dari tempat ini. Kamu tuh udah bikin kacau, tau nggak? Kasihan Kak Bella tuh udah mau dimakamin. Pergi kamu dari sini. Tidak, aku tidak bisa pergi. Bella akan ke bawah. Kalau kalian kubur, dia bisa meninggal. Aku akan membawanya. Pergi dari sini. Dia masih hidup. Bella masih hidup. Dia masih hidup. Dia masih hidup. Bella, dia masih hidup. Pergi. Lu pergi dari sini, Raja! Pergi! Tidak, aku tidak akan biarkan Bella dimakamkan. Aku harus membawa Bella dari sini. Bella kemana? Kak Bella di mana? Kok bisa hilang sih? Aku yakin kamu masih hidup, Bella. Kamu masih hidup. Kamu tidak boleh meninggal. Kenapa tiba-tiba Bella meninggal? Mama juga nggak ada kabar soal keadaan di rumah. Sebenarnya apa yang terjadi sih? Daripada mikirin Bella, ada yang lebih penting yang harus aku cari tahu. Ternyata, golongan darahku dan Mama memang berbeda. Golongan darahku malah sama dengan Tante Rani. Kenapa bisa begitu?
Heh, siapa kamu? Ngapain kamu ada di sini? Kamu lagi nyari apaan? Kenapa kamu diem aja? Jawab pertanyaan saya, apa yang lagi kamu cari di sini? Kenapa, suster? Aku nggak sopan banget ya masuk ke sini tanpa izin. Sebenarnya aku itu lagi bingung banget dan curiga kalau aku tertukar sama bayi lain saat aku dilahirin di sini. Kenapa kamu sampai berpikir seperti itu? Jadi gini, suster. Aku yakin kalau anak kita Sheila, dia akan baik-baik aja, aku yakin. Kamu harus tenang ya, kamu harus tenang. Dan sejak itu, saya dengar dan saya lihat kejadian yang mencurigakan. Ya, halo Mas. Loh, kok kamu udah ada di lobi rumah sakit? Kan aku masih setengah jam lagi pulangnya. Oh, iya, maaf ya. Aku tuh lupa kalau hari itu harus ngantar kamu ke dokter gigi. Iya, Mas. Bapak ini siapa ya? Dan jelaskan sama saya kenapa Bapak bisa ada di ruangan ini. Ini anak saya, Sus. Anaknya Risma. Saya minta maaf main ronong aja. Saya soalnya mau keluar kota atau nggak ketemu sama anak saya. Takutnya saya kangen sama dia, makanya saya kesini mau gendong dia. Ya, tapi Pak, ini tuh ruangan steril. Tidak boleh ada satu orang pun yang masuk ke sini kecuali perawat. Jadi Bapak silakan keluar, Pak. Iya, Sus. Iya, saya minta maaf ya main ronong aja. Ya, tolong. Ya. Apa kejadian ini tuh ada hubungannya dengan cerita Intan ini ya? Apa waktu itu laki-laki itu sudah menukar bayi-bayi itu? Suster, apa suster sudah bekerja di rumah sakit ini sejak tahun 1996? Iya. Atau suster dan suster yang lainnya pernah melihat dan mendengar sesuatu yang mencurigakan? Bayi yang ditukar. Nah, Intan itu tuh tidak mungkin ada bayi yang ditukar di rumah sakit ini. Saya berani menjamin, penjagaan di rumah sakit itu sangat ketat sekali. Kalau ada suster yang berganti shift, itu harus selalu tepat waktu. Dan terutama ruang perawatan bayi, itu ada ruangan di mana tidak pernah satu detik pun luput dari pengawasan para suster. Jadi, nggak ada kemungkinan kalau di rumah sakit ini pernah ada bayi yang ditukar. Maafin saya, Intan. Saya juga sebetulnya tidak tahu pasti. Tapi saya juga tidak mau disalahkan atas kasus ini. Karena lelaki misterius itu memang muncul di akhir jam shift saya. Tidak. Ada apa ini? Apa yang sedang terjadi? Aku sepertinya harus bertapa. Aku harus mengetahui apa yang menyebabkan tubuhku tidak bisa kembali sempurna lagi seperti dulu. Aku harus mengingat kembali apa kata nenek peramal dulu. Kanjeng Roro, ini primbon untuk Kanjeng Roro, sesuai dengan tahun, bulan, tanggal, dan hari kelahiran Kanjeng Roro. Apa bunyinya? Dengarkan baik-baik Kanjeng Roro. Laki-laki yang Kanjeng Roro cintai jatuh hati pada gadis lain. Dan hatinya tak akan berguna
untuk Kanjeng Roro menjadi sempurna. Air mata cinta laki-laki itu membuat sang gadis hanya mati suri. Pengkhianatan yang pelan-pelan yang membuat Kanjeng Roro menghilang dalam kelam. Apakah primbon itu benar-benar untuk aku? Iya, ini ramalan untuk Kanjeng Roro. Artinya, ini bisa saja terjadi pada Kanjeng Roro. Kalau ini hanya ramal, berarti aku masih bisa mencegahnya untuk tidak terjadi, bukan? Bisa saja. Itu tergantung pada nasib Kanjeng Roro. Lalu apa yang harus aku lakukan, Nek? Kanjeng Roro harus pisahkan laki-laki yang Kanjeng Roro cintai, yang diam-diam mencintai gadis itu. Sherminsang, tunjukkanlah padaku apa yang membuat tubuhku tidak bisa kembali ke wujudku yang semula, yang sempurna. Apa yang telah dilakukan oleh lelaki yang aku cintai? Raja, kau memang pengkhianat. Bandung. Roro? Segeralah datang ke sini. Aku butuh bantuan. Iya, Roro. Aku segera ke sana. Bila danau ini dulu disebut danau kehidupan, tidak banyak orang yang tahu tentang legenda ini. Dan tidak banyak pula orang yang percaya tentang legenda ini. Tapi aku percaya legenda ini. Dan aku percaya kamu belum mati. Dan danau ini bisa memulihkan hidup kamu kembali. Seperti cerita dari danau ini. Walaupun orang-orang tidak percaya, tapi aku percaya kalau danau ini bisa memulihkan dan mengembalikan kehidupan. Aku yakin kamu akan hidup kembali. Karena kamu tidak boleh meninggal dengan cara begini. Aku tidak akan membiarkannya. Iya. Kekuatan air dan kekuatan bumi, kembalikanlah kehidupan gadis ini. Selamatkan dia. Selamatkan nyawa gadis ini. Raja, hentikan! Apa maumu?
Mau apa lagi kalian berdua? Mau apa? Mau apa? Ku mau kau berhenti menghidupkan Bella lagi. Bella itu sudah mati. Itu menyakitkanku, Raja. Apa kamu lupa? Yang bisa hidup hanya satu, aku.